Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topologi FTTH atau Fiber to the Home. Saya akan menjelaskan tentang perangkat apa saja yang digunakan, kabel apa saja yang digunakan, dan alur topologinya seperti apa. Nah, sebelum ke FTTH, kita harus mengenal kabel yang digunakan, yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah saluran transmisi data berkecepatan tinggi yang terbuat dari serat kaca atau plastik sangat halus, bahkan lebih kecil dari rambut manusia untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Teknologi ini menggunakan pulsa cahaya, biasanya laser atau LED, untuk mengirimkan data dalam jumlah besar dengan kecepatan mencapai gigabit per second. Nah, untuk FTTH sendiri adalah singkatan dari Fiber to the Home. Inilah teknologi jaringan broadband yang menggunakan kabel fiber optik yang menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi langsung ke user atau klien. Fungsi jaringan FTTH adalah menjadi infrastruktur konektivitas berkecepatan ultra tinggi, stabil dan berkapasitas besar yang menghubungkan pusat layanan penyedia internet langsung ke tempat tinggal atau bangunan pengguna, membuka akses ke berbagai layanan digital modern. Nah, pada perangkat topologi di FTTH itu ada banyak, terdiri dari aktif, pasif, serta kabel yang digunakan. Yang pertama ada OLT atau Optical Line Terminal. OLT adalah perangkat aktif utama di sisi penyedia layanan ISP yang berfungsi sebagai otak dari seluruh jaringan FTTH. Jadi OLT ini tempatnya ada di dekat server penyedia layanan. Nah, fungsinya itu traffic manager, konversi sinyal dari sinyal listrik menjadi sinyal cahaya, multiplexing, dan bandwidth allocation. Untuk ONT Optical Network Terminal adalah perangkat di sisi pelanggan yang berfungsi sebagai penerjemah dan gateway antara jaringan fiber optik ISP dengan perangkat elektronik di dalam rumah klien, bekerja dengan cara menerima sinyal cahaya optik dari jaringan FTTH dan mengkonversinya menjadi sinyal listrik serta mendistribusikan ke berbagai perangkat via Wi-Fi, LAN, dan telepon. Nama lainnya adalah modem fiber dan ONU. Ada juga ODF, Optical Distribution Frame, adalah sebuah rak atau panel distribusi yang berfungsi sebagai pusat perorganisasian dan terminasi untuk sebuah kabel fiber optik dalam suatu lokasi. Ini adalah patch panelnya dunia fiber optik. ODC atau Optical Distribution Cabinet adalah lemari atau kabinet distribusi fiber optik yang terpasang di luar ruangan, yang berfungsi sebagai titik distribusi dan penyambungan terproteksi antara kabel utama dan kabel distribusi ke pelanggan. Nah, ODP atau Optical Distribution Point adalah titik terminasi terakhir sebelum ke pelanggan dalam jaringan FTTH. Ia adalah titik pembagian atau splitting yang biasanya dipasang di tiang, di dinding bangunan, atau di pedestal dekat kelompok rumah pelanggan. Selanjutnya ada splitter optik, yaitu pembagi sinyal yang membagi satu sumber cahaya bisa menjadi 2, 4, 8, 16, 32, atau 64 output. Splitter biasanya diletakkan di berbagai lokasi strategis, tergantung arsitektur jaringan, kepadatan pelanggan, dan strategi deployment. Biasanya di ODC atau ODP, bahkan OLT pun ada splitter. Nah, untuk kabel ada kabel feeder. Kabel feeder adalah kabel fiber optik utama atau backbone yang menghubungkan central office ISP ke titik distribusi di berbagai area. Ia adalah jalan tol atau arteri utama dalam jaringan FTTH. Ia memiliki banyak inti serat, yaitu 48, 96, 144, bahkan 28 core. Nah, ia membawa semua traffic dari central office ke area distribusi. Nah, jadi ada kabel distribution adalah kabel fiber optik tingkat menengah yang menghubungkan titik distribusi. Ia adalah jalan kolektor dalam jaringan FTTH yang membawa trafik dari feeder ke area pelanggan. Memiliki fiber cone menengah biasanya 12, 24, sampai 48 core.
sebagai penghubung antara backbone dan last mile. Terakhir ada kabel drop core. Kabel drop core adalah kabel fiber optik tunggal atau sedikit core yang menghubungkan titik distribusi terakhir ODP ke rumah bangunan pelanggan. Ini adalah last mile atau koneksi terakhir dalam jaringan FTTH, menghubungkan ODP ke ONT di rumah klien. Dan hanya memiliki satu atau dua fiber, paling umum satu core. Untuk jaraknya biasanya pendek, yaitu 50-500 meter. Untuk alur topologi FTTH, ini OLT, ISP ke OLT. OLT menerjemahkan sinyal listrik menjadi sinyal cahaya untuk didistribusikan ke ODF. Nah, di ODF memakai kabel feeder untuk didistribusikan lagi ke ODC. Nah, di ODC terjadi terminasi. Untuk terminasi, sesudah terminasi, kabel distribution digunakan menuju kabel ODP di dekat rumah klien. Di ODP terdapat splitter, ataupun di ODC juga ada splitter. Nah, di ODP ke ONT atau ke rumah klien itu memakai kabel drop core. Panjangnya biasanya 500 meter. Nah, sampainya di rumah klien, ONT biasanya menerjemahkan atau menggateway-kan sinyal optik ini menjadi sinyal listrik yang dapat kita gunakan sebagai Wi-Fi, LAN, ataupun yang lainnya. Nah, kalau EPON atau Ethernet Passive Optical Network adalah teknologi jaringan akses berbasis fiber optik yang menggunakan sistem pasif dan standar Ethernet untuk menghubungkan penyedia layanan dengan banyak pengguna sekaligus. Ciri utama dengan EPON adalah menggunakan satu OLT untuk melayani banyak user, tidak memiliki perangkat aktif di tengah jaringan. Nah, apa itu GPON? GPON adalah Gigabit Passive Optical Network. Adalah teknologi jaringan akses berbasis fiber optik yang menggunakan sistem pasif untuk mendistribusikan layanan internet, data, dan suara dari satu OLT ke banyak pelanggan secara bersamaan. GPON bekerja dengan konsep point to multipoint, di mana satu jalur fiber dari pusat dibagi menggunakan splitter pasif tanpa perangkat aktif di tengah jaringan. Nah, ciri utama GPON tidak membutuhkan listrik di jalur distribusi, berkecepatan tinggi hingga 2,5 Gbps downstream. Satu OLT melayani banyak ONT, banyak menggunakan layanan FTTH oleh ISP besar. Nah, untuk aturannya sendiri, EPON hanya bisa disambungkan ke port EPON. Itu bisa tersambung. Jika EPON disambungkan ke port yang salah atau port GPON, maka akan terjadi loss connection. Nah, maka di GPON juga sama. GPON jika disambungkan dengan port GPON akan tersambung. Tetapi GPON jika disambungkan dengan EPON, maka terjadi loss connection. Kesimpulannya, topologi FTTH atau Fiber to the Home merupakan jaringan akses berbasis fiber optik yang menghubungkan penyedia layanan langsung ke pelanggan dengan menggunakan sistem point to multipoint. Pada topologi FTTH, satu OLT melayani banyak pelanggan. Distribusi jaringan menggunakan splitter pasif, tidak membutuhkan perangkat aktif di jalur distribusi, menghasilkan koneksi yang cepat, stabil, dan efisien, mendukung teknologi EPON maupun GPON. Topologi FTTH sangat cocok digunakan untuk layanan internet modern karena memiliki kapasitas besar, kualitas tinggi, dan mudah dikembangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.